Cerita dimulai dengan adegan seorang remaja dan penjaganya yang hidup di tengah hutan belantara. Tidak dijelaskan siapa mereka, namun tiba-tiba seekor binatang buas menyerang, mengakibatkan penjaga itu tewas. Dalam kepanikan, sang remaja melarikan diri ke kedalaman hutan, hanya untuk akhirnya ditangkap oleh sesosok makhluk yang tampaknya bukan manusia. Kisah kemudian beralih fokus pada seorang remaja lain bernama Joe yang sedang menikmati waktu bersama teman-temannya di pantai. Joe memamerkan kemampuannya dalam melakukan gerakan akrobatik membuat teman-temannya terkesan. Saat pesta api unggun berlangsung, Joe mendapatkan pesan singkat dari seorang gadis yang mengajaknya mandi di pantai. Tiba-tiba Joe merasakan rasa sakit tajam di betisnya yang disertai dengan kemunculan cahaya aneh mirip dengan yang terjadi pada remaja di awal cerita. Alih-alih membantu, teman-temannya malah sibuk merekam kejadian tersebut. Keesokan paginya, Joe dibangunkan oleh pria bernama Henry yang memintanya segera bersiap untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Henry menyuruh Joe membakar semua barang-barang pribadinya, termasuk pelat nomor kendaraan, dengan tujuan menghilangkan jejak dan identitas mereka. Saat berkemas tanpa sengaja, seekor kadal masuk ke dalam salah satu tas mereka dan terbawa dalam perjalanan. Di tengah perjalanan menuju lokasi baru, terungkap bahwa Joe dan Henry sebenarnya bukan manusia atau penduduk asli bumi. Mereka berasal dari planet bernama Lorien. Sama seperti remaja di awal cerita, Joe juga memiliki penjaga pribadi yang ditugaskan melindunginya, yaitu Henry. Ancaman datang dari kaum Mogadorian, kelompok pemburu yang memiliki misi untuk membasmi seluruh kaum Lorien hingga tak tersisa. Never got the chance. Everyone was killed. Joe sendiri adalah salah satu dari 9 bangsa Lorien yang diungsikan ke bumi karena kesamaan fisik dengan manusia. Ia adalah nomor 4, sementara remaja di awal cerita adalah nomor 3. Karena para Mogadorian membunuh secara berurutan, Joe kini menjadi target selanjutnya. Setibanya di tempat baru, Henry menciptakan identitas baru untuk Joe, termasuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bersekolah di SMA setempat. Henry terus-menerus menekankan bahwa Joe harus tetap rendah hati, tidak menarik perhatian, tidak menonjol di sekolah, tidak boleh pacaran, tidak terlalu aktif dalam kegiatan apapun, terutama yang mencolok, agar identitas mereka tidak terungkap. Bila wajah Joe sampai disebarluaskan ke media sosial atau foto-fotonya tersebar, ini dapat mempermudah kaum Mogadorian melacak keberadaannya. I don't want to be original. I want to be invisible. Joe kemudian menceritakan kepada Henry tentang luka baru di betisnya, sehingga kini terdapat 3 bekas luka. Henry menjelaskan bahwa tiap kali satu anggota bangsa Lorien terbunuh, tanda luka muncul di tubuh mereka yang lain. Dengan 3 luka yang ada, itu berarti 3 dari 9 saudara bangsa Lorien sudah jatuh di tangan Mogadorian. Sementara itu, Henry memiliki perangkat lunak khusus yang mampu mendeteksi keberadaan foto atau gambar wajah Joe di internet. Jika foto tersebut ditemukan, perangkat itu akan secara otomatis menghapusnya untuk mencegah pengungkapan identitas. Oh shit. Di sisi lain, kadal yang tak sengaja terbawa dalam perjalanan tiba-tiba keluar dari mobil dan berubah menjadi seekor anjing setelah memasuki semak-semak. Joe tak mengetahui asal-usul anjing tersebut, memutuskan untuk memeliharanya. Sementara itu, di lokasi rumah lama Joe dan Henry, diperkenalkan seorang wanita bernama Karina yang ternyata adalah nomor 6, saudara sebangsa Lorien lainnya. Menyadari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Henry kurang rapi saat meninggalkan tempat itu, Karina berinisiatif menghancurkan rumah tersebut untuk memastikan keamanan mereka. Kembali kepada Joe yang bersiap menjalani hari pertama di sekolah baru, Henry kembali mengingatkan agar ia tidak menarik perhatian. Meski sudah sering mendengar nasihat ini, Henry terus mengulanginya demi menjaga keselamatan Joe dari ancaman kaum Mogadorian. Fine. Hey, John,
Don't be stupid. Di sekolah, Joe tanpa sengaja bertemu Sarah, seorang siswi pecinta fotografi yang sedang dihukum di ruang kepala sekolah karena mengambil foto kandid seorang guru yang sedang mencabut bulu hidungnya. Sarah kemudian diperintahkan untuk mengantar Joe ke loker barunya. Dari situlah mereka mulai saling mengenal satu sama lain. Tak lama kemudian, Joe didatangi oleh sekelompok siswa yang, seperti yang mungkin sudah bisa ditebak, adalah kelompok murid sok jago yang seakan mengklaim diri mereka sebagai penguasa sekolah. Sang pemimpin Mark memperingatkan Joe untuk tidak terlalu dekat dengan Sarah. Sarah, yang menjadi idaman satu sekolah, ternyata sudah lama menjadi incaran Mark. Karena itu, Joe diminta menjaga perilakunya dan menjauhkan diri dari Sarah agar tidak memicu masalah. Good talking to you, big guy. Salah satu murid pendiam bernama Sam seringkali menjadi korban kejahilan kelompok Mark. Hal ini semakin membuktikan bahwa Mark adalah sosok yang ditakuti, sering menindas murid-murid lemah termasuk Sam. Saat jam istirahat, karena dilarang berbaur terlalu dekat dengan orang lain, Joe memilih duduk sendiri. Namun matanya tak bisa berpaling saat melihat Sam kembali diusik oleh kelompok Mark. Tidak tahan menyaksikan perlakuan tersebut, Joe tanpa sengaja melemparkan bola dengan kekuatan besar ke arah mereka. Di rumah, Joe memeriksa situs milik Sarah dan terkejut mendapati fotonya terpampang di dalam katalog siswa paling tampan di sekolah. Namun, foto-foto itu segera terhapus otomatis berkat perangkat lunak canggih buatan Henry. Sementara itu, di tempat lain, kaum Mock tengah memeriksa puing-puing yang dibakar oleh nomor 6. Dengan kemampuan penciuman mereka yang tajam, mereka segera menyadari bahwa Joe sebenarnya belum mati dan hanya berpindah tempat tinggal. Kembali ke sekolah, sebuah fenomena aneh terjadi pada Joe di tengah kelas. Saat Mark terus mengejek dan menantangnya untuk berduel, tiba-tiba telapak tangan Joe mengeluarkan cahaya misterius. Panik, Joe buru-buru keluar kelas dan akhirnya ditemukan oleh Henry yang datang menjemputnya. Henry menjelaskan bahwa perubahan yang dialami Joe merupakan warisan dari kedua orang tuanya. Kekuatan tersebut kini menjadi milik Joe sepenuhnya meski fungsinya belum jelas. Henry meminta Joe untuk fokus mempelajari cara mengendalikannya. Mendengar saran itu, Joe mulai melatih fokus dan fisik dengan melakukan parkur di hutan belakang rumahnya. Gerakan-gerakan akrobatik yang ia pelajari tampaknya lebih maju dibandingkan remaja biasa. Di sisi lain, kaum Mock ini telah tiba di kota tempat Joe tinggal. Mereka menyamar menjadi manusia untuk membeli daging di minimarket. Daging-daging tersebut diperuntukkan bagi hewan peliharaan mereka yang berukuran besar. Begitu besar hingga mobil kontainer tempat hewan itu bersemayam berguncang hebat. Meski telah diperingatkan Henry untuk tidak berbaur terlalu erat dengan siapapun, Joe yang dipenuhi semangat muda akhirnya nekat mendekati Sarah. Ia bahkan menawarkan diri untuk mengantarkan Sarah pulang ke rumah dan menyempatkan diri ikut makan malam bersama keluarganya. A few weeks ago to Smith's, right? Yes, sir. And your father... Joe yang sejak kecil tumbuh tanpa kehangatan orang tua, merasa terharu melihat interaksi keluarga Sarah. Momen ini membuatnya ingin lebih dekat dengan orang lain, dan bisa jadi benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Keesokan harinya, kejadian tak menyenangkan menimpa Joe dan Sam ketika Mark dan kelompoknya kembali menjahili mereka di ruang locker. Meski awalnya amarah Joe memuncak dan ia nyaris melawan, pandangan tajam semua orang membuatnya mengurungkan niat itu. Di toilet, Sam akhirnya membuka diri kepada Joe tentang kehidupannya. Ia bercerita bagaimana ia hidup dalam tekanan setelah ayah kandungnya menghilang tanpa kabar. Kini ia tinggal bersama ibu dan ayah tirinya yang jarang ada di rumah. Sam juga menceritakan masa lalunya dengan ayah kandungnya yang bekerja sebagai peneliti makhluk luar angkasa. Meskipun dulu Sam percaya pada teori-teori ayahnya tentang alam semesta dan kehidupan di luar bumi, ejekan dari banyak orang membuat kepercayaan itu perlahan pudar.
Kini Sam mulai meragukan keyakinannya sendiri terhadap hal-hal yang dianggap tidak masuk akal oleh masyarakat sekitarnya. Henry baru saja membaca sebuah artikel yang mengungkap keberadaan seorang pria diduga diculik oleh alien. Pria tersebut ternyata adalah ayah kandung Sam. Artikel itu juga menyebutkan lokasi pabrik baja tempat ayahnya dulu bekerja, sehingga Henry tanpa pikir panjang segera bergegas ke sana. Saat tiba, ia menemukan 9 simbol yang melambangkan kekuatan masing-masing kaum Lorien, serta sebuah batu biru misterius yang tampaknya sangat penting. Di lain tempat, saat sedang di rumah, Joe menerima pesan dari Sarah yang mengajaknya ke pasar malam. Namun, semangat Joe tampak meredup setelah insiden tidak menyenangkan siang tadi. Meski masalah itu bukan salah Sarah sepenuhnya, kejadian tersebut terpicu oleh rasa cemburu Mark yang melihat kedekatan mereka. Tetapi, setelah bertemu dengan Sam dan berbicara dari hati ke hati, Joe mulai merasa lebih baik. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemani Sarah bersenang-senang. Awalnya semua terasa menyenangkan meski mereka beberapa kali dikejutkan oleh para hantu buatan. Namun, suasana berubah drastis ketika sekelompok orang bertopeng menculik Sarah dan menyerang Joe secara brutal. Dari kejauhan, Sam menyaksikan peristiwa itu sementara Joe yang sudah muak mulai menggunakan kekuatannya untuk melawan para penyerang. Di tengah amarahnya, Joe hampir mematahkan tangan Mark, tetapi permintaan Sarah berhasil menghentikannya. Setelah semuanya reda, Joe pun mengantarkan Sarah pulang. Momen itu membawa mereka pada fase kedekatan baru sebagai remaja yang mulai merasakan manisnya cinta pertama. Namun, saat hendak kembali ke rumah, Sam mengirim pesan kepada Joe mengatakan bahwa ia telah menyaksikan apa yang terjadi di pasar malam tadi. Hal ini membuat Joe pergi menemui Sam untuk memberikan penjelasan. Pada akhirnya, Joe mengaku kepada Sam tentang siapa dirinya sebenarnya. The hand thing? That's not human. Ketika Joe menyebutkan kata Mogadorian, teori baru muncul di benak Sam mengenai ayahnya yang menghilang secara misterius. Ia menduga Mogadorian mungkin terkait dengan peristiwa itu. Namun, pembicaraan mereka terhenti ketika ayah tiri Sam memanggilnya masuk ke dalam rumah dengan teriakan khasnya. Keesokan harinya, kepala sheriff setempat mendatangi Joe dan Henry untuk menginvestigasi kejadian di pasar malam. Sheriff tersebut ternyata adalah ayah kandung Mark. Mengetahui anaknya terluka parah akibat seseorang yang melawannya membuat sheriff ini sangat penasaran. Setelah sheriff pergi, Henry melontarkan sejumlah pertanyaan kepada Joe terkait peringatan-peringatan yang selama ini dia sampaikan. Henry mulai kesal melihat Joe yang sulit diatur dan mendesaknya untuk segera berkemas dan pindah ke lokasi baru. Namun dorongan cinta pertama terhadap Sarah membuat Joe menentang perintah Henry. Perdebatan panas di antara mereka justru memunculkan sisi lain dari kekuatan Joe. Tak sengaja, ia menciptakan semacam medan energi yang mampu menggerakkan berbagai benda di sekitarnya. Setelah situasi mereda, Henry meminta Joe merenungkan tindakannya. Ia menegaskan bahwa jika Joe benar-benar peduli pada Sarah, maka sebaiknya biarkan gadis itu menjalani kehidupannya dengan tenang. Saat sore tiba dan Joe turun dari kamarnya, ia mendapati Henry sudah tidak ada di rumah. Tak lama setelah itu, sebuah panggilan telepon datang dari seseorang yang mengklaim dirinya telah menculik Henry. Orang tersebut memberikan alamat tertentu dan memperingatkan Joe untuk datang jika ingin menyelamatkan Henry. Menyadari dirinya tak bisa melakukan semuanya sendiri, Joe mengajak Sam untuk membantunya mencari lokasi penculikan tersebut. Sesampainya di tempat tujuan, Joe meminta Sam berjaga di luar sementara ia masuk untuk memastikan keberadaan Henry. That's it.
Dengan memanfaatkan cahaya di telapak tangannya sebagai penerangan, Joe berhasil menemukan Henry yang sedang dalam kondisi terikat, namun sayangnya, dua manusia yang ternyata menjadi antek Mogadorian muncul dan menyerang mereka. Salah satu antek berhasil menangkap Sam dan mengancam akan menembaknya. Untungnya Joe mampu melumpuhkan kedua antek tersebut dan akhirnya membawa Henry keluar bersama Sam. Namun ketika mereka berusaha kabur menggunakan mobil yang tiba-tiba mogok, seekor Mogadorian muncul entah dari mana dan melompat ke arah mereka. Dalam insiden itu, Mogadorian berhasil menusuk Henry tepat di dadanya sebelum situasi berakhir penuh kecemasan. Setelah mencapai tempat aman, Joe menurunkan Henry yang kondisinya sudah sekarat. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Henry berpesan agar Joe menjaga dirinya dengan baik. Setelah itu, Henry meninggal dunia dan tubuhnya perlahan lenyap menjadi abu. Di lokasi sebelumnya, kedua antek yang telah sadar dari pingsan diminta bertanggung jawab atas kegagalan mereka menangkap Joe dan Henry. Sang komandan menunjukkan alat berbentuk bola kecil dengan bilah tajam di dalamnya, lalu menghukum salah satu dari mereka dengan memasukkan bola tersebut ke mulutnya sebagai konsekuensi atas kesalahan mereka. Would you like to play with Berpindah ke Joe, ia sedang mengamati batu biru pemberian Henry. Sementara itu Sam yang pernah melihat batu serupa teringat pada benda yang ia ambil dari tempat penyimpanan ayahnya. Joe pun menyuruh Sam kembali ke rumah untuk mengambil batu itu, sementara ia sendiri pergi ke pesta di rumah seorang siswi untuk berpamitan dengan Sarah. Namun, disinilah masalah muncul. Demi cinta yang membutakan, Joe justru memilih menghadiri pesta itu meskipun situasinya sudah mendesak. Tak disangka, Mark juga ada di pesta tersebut dan segera melaporkan keberadaan Joe kepada ayahnya yang seorang sheriff. Ketika sheriff tiba di lokasi untuk menangkap Joe, ia langsung dihadapkan pada drama penuh emosi antara Joe dan Sarah. Joe pun terpaksa menunjukkan kekuatannya di depan semua orang. Akhirnya Joe membawa Sarah melarikan diri bersamanya. Di sisi lain, Sam hampir menabrak anjing peliharaan Joe yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Tidak punya pilihan lain, Sam membawa anjing itu ke rumahnya sambil mengambil batu biru seperti permintaan Joe. Joe dan Sarah kemudian bersembunyi di sebuah tempat yang diyakini aman, yaitu ruangan khusus di gedung sekolah mereka. Namun, tak lama setelah itu, Mark bersama sang ayah menuju lokasi tersebut hanya untuk dicegat oleh kaum Mock yang melempar sheriff dan memaksa Mark mengungkap lokasi persembunyian Joe. Sesampainya di sekolah, kaum Mock menyerang tanpa ampun. Mereka menghantam kaca jendela tempat Joe dan Sarah bersembunyi, memaksa keduanya melarikan diri ke ruangan lain. Tiba-tiba muncul Karina alias nomor 6 untuk menyelamatkan Joe. Karina memiliki kekuatan spesial berupa teleportasi jarak dekat atau flicker, kemampuan yang membuat musuh kebingungan. Sementara itu, Sam dan anjing milik Joe tiba di sekolah tepat ketika dua monster Mock keluar dari kontainer. Ternyata anjing tersebut adalah makhluk dari planet Lorien yang mampu berubah bentuk. Perubahan itu membuat Sam ketakutan dan memutuskan untuk pergi bergabung dengan Joe dan lainnya. Ketika sedang merencanakan langkah berikutnya, mereka kembali diserang oleh monster dan dua kaum Mock lainnya. Joe meminta yang lainnya kabur sementara ia memancing monster untuk menjauh. Di tengah pertempuran itu, anjing milik Joe dengan gagah berani melindungi majikannya meskipun harus terluka. Dalam satu kesempatan yang tak terduga, monster yang mengejar terpeleset dan akhirnya kalah.
Di lapangan sekolah, Joe bersama nomor 6 bekerja sama menghadapi kaum Mog. Kekuatan keduanya yang unik berhasil mengalahkan semua musuh, menyisakan hanya sang komandan. Saat Joe menahan komandan dengan medan energinya, nomor 6 tiba-tiba diculik oleh monster bernama Li Ining yang membawanya ke udara. Joe terpaksa melepaskan komandan agar bisa menyelamatkan nomor 6. Setelah pertempuran sengit, nomor 6 berhasil menggunakan kemampuannya untuk teleportasi kembali tepat sebelum Joe meledakkan peluru di tubuh sang komandan. Dengan itu, pertarungan pun usai. Joe dan nomor 6 kemudian menggabungkan dua batu yang mereka miliki untuk mengaktifkan sebuah GPS kuno yang dapat melacak keberadaan nomor-nomor lainnya. Sam dengan pengetahuan luasnya tentang dunia alien juga memutuskan bergabung dalam petualangan mereka. Sementara itu, Mark kini telah berdamai dengan dirinya sendiri dan bahkan membantu mereka dalam pelarian. Sebelum benar-benar pergi, Joe tidak melewatkan waktu untuk memberikan momen perpisahan khusus dengan Sarah, sebuah momen yang tentu saja membuat Johnny-nya berdiri tegak. Film pun berakhir. Henry was right. It's as good a place as any in the universe. Oke guys, terima kasih telah menonton alur cerita Film Agung First. Like dan subscribe jika kamu suka dengan film ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.